Pengen coba Accurate POS tapi nggak tahu cara pakainya kayak gimana? Atau kamu bingung cara menambahkannya di Accurate Online itu kayak gimana? Padahal caranya itu gampang banget. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menggunakan Accurate POS dari awal sampai nanti ke pembuatan transaksi. Sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Nah, nanti sebelum kamu install Accurate POS, nanti ada beberapa data yang diperlukan. Contohnya itu kayak nanti data untuk akun perkiraannya, terus nanti kamu daftar karyawannya itu siapa aja yang akan akses. Nanti kamu juga bisa input data-data untuk master itemnya yang akan kamu jual itu apa aja. Nah, nanti kamu bisa siapkan dulu. Nah, untuk yang pertama nanti kita buat dulu akun perkiraan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke modul buku besar, kemudian pilih akun perkiraan. Nah, biasanya kalau untuk akun perkiraan ini nanti yang berkaitan dengan penerimaan uangnya. Itu nanti kan kita ada akun Cash and Bank di sini. Nah, biasanya nanti kan kalau penerimaan uang cash itu nanti kamu pilih dulu nih, uang cash ini kalau ada penjualan itu masuknya ke akun mana. Terus nanti kalau bayarnya itu pakai di si BCA atau Mandiri contohnya, itu nanti kamu masukin ke mana. Nah, makanya nanti sebelum kita install Accurate POS, kita siapin dulu akun perkiraannya. Nah, sekarang kita buat aja pertama itu akun Cash and Bank dulu untuk penerimaan uang tunainya. Kita masukin dulu di sini. Nah, di sini kita contohnya kas toko. Nah, kemudian kita buat lagi nanti untuk edisi BCA contohnya. Kita masukin lagi ke Cash and Bank. Nah, kita pilih BCA toko namanya contohnya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kalau kita lihat di daftar sini, sekarang akunnya itu nambah. Jadi kita ada kas toko sama BCA toko di sini. Nah, ini nanti akan kita pakai di dalam Accurate POS. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan buat daftar karyawannya. Nanti kita akan buat dulu karyawannya itu siapa aja yang akan akses Accurate POS. Nah, sekarang kita masuk ke modul perusahaan, terus pilih fitur karyawan di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih nama lengkapnya. Kamu masukin dulu, contoh kita ada Bapak Tri namanya. Nah, jabatannya apa? Contoh jabatannya ini supervisor, kita singkat aja jadi SPV. Nah, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Satunya Bowo contohnya namanya. Nah, posisinya ini adalah kasir. Nah, kalau udah, baru kita simpan lagi. Nah, berarti sekarang kita udah punya dua orang nih. Kita ada Bowo sama Tri. Ini yang satu adalah SPV, yang satu adalah kasir. Nah, kalau udah buat daftar karyawan, sekarang kita buat barangnya. Jadi kita mau lihat nih barang apa aja yang kita jual. Nah, sekarang kita masuk ke modul persediaan, terus nanti pilih ke fitur barang dan jasa di sini. Kamu klik. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja barangnya apa aja yang kamu jual. Contoh saya mau jualnya susu nih, pertama. Nah, kemudian satuannya kamu akan dipilih di sini. Saya mau pilihnya itu pieces. Nah, selanjutnya kalau kamu mau ada barcode, nanti kamu bisa masukin barcode-nya di sini nih. Jadi nanti kamu bisa pakai barcode scanner, terus nanti kamu selanjutnya akan masukin untuk harga jualnya. Harga jualnya berapa nih si susu ini? Contoh harga jualnya kita 20.000 contohnya. Kemudian nanti di sini ada stoknya. Nah, nanti ini untuk stok awalnya atau saldo awalnya nanti kamu bisa input di sini. Contoh kita mau masukin saldo awal nih, kita punya susu di sini sebanyak 100. Satuannya pieces. Nah, biaya satuannya ini adalah 10.000 contohnya. Nah, berarti sekarang kita punya stok susu sebanyak 100 pieces di sini. Nah, selanjutnya nanti di sini ada untuk tab akun, nanti juga kamu bisa masukin gambar di sini. Jadi nanti di Accurate POS-nya juga akan muncul gambar kalau kamu input di sini. Nah, selanjutnya ini adalah lain-lain. Lain-lain ini biasanya nanti untuk dimensi atau kamu ada keterangan. Nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, sekarang kan kita udah oke nih. Kita udah punya item namanya ini susu. Nah, kalau udah oke nanti kamu tinggal simpan. Nah, sekarang kita cek lagi. Nah, ini kita udah ada susu nih. Sebanyak 100 pieces di sini. Berarti nanti kita akan pakainya stoknya yang ini. Nah, nanti kalau misalnya kamu punya gudangnya itu beda antara gudang pusat sama gudang toko, nanti kamu bisa juga masukin gudang lainnya. Nanti kamu tinggal masuk ke modul persediaan, terus kamu tinggal pilih nanti fitur gudang di sini. Nanti kamu bisa pilih gudangnya. Atau nanti juga kamu bisa buat banyak gudang di sini tanpa biaya tambahan lagi.
Nah, sekarang kita datanya ini udah oke, data akun perkiraan udah ada, karyawan sama barang dan jasanya ini kita udah ada. Sekarang kita install Accurate POS-nya. Ini saya close dulu. Sekarang kita masuk ke modul pengaturan di sini. Nah, kemudian kita pilih fitur Accurate Store. Nah, nanti ini isinya adalah fitur add-on yang disediakan oleh Accurate Online atau yang sudah bekerja sama dengan Accurate Online. Jadi nanti ada pihak ketiga juga yang sudah bekerja sama. Nanti kamu bisa cek aja di sini. Nah, ini adalah fitur add-on yang disediakan oleh Accurate Online. Nah, cuma kan kita sekarang mau pakai Accurate POS nih. Berarti sekarang kita pilih Accurate POS-nya. Nah, kemudian kamu tinggal install aja di sini. Nah, kalau udah oke, kamu klik lagi install. Nah, kalau kamu udah selesai install, nanti kamu langsung masuk ke pengaturan POS-nya. Nah, udah gitu nanti di sini tuh ada modul tambahan, namanya itu Accurate POS. Nanti kamu bisa cek di sini. Nah, nanti di sini baru nih kamu setting Accurate POS-nya. Jadi nanti ada beberapa data lagi yang dibutuhin sama Accurate POS. Kalau gitu kita langsung aja mulai isi datanya. Pertama ini akun pembayaran. Nah, ini yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau kita kan harus butuh akun perkiraan nih. Kayak tadi yang kita udah buat untuk penerimaan uang tunai, nah ini nanti kamu bisa masukin di sini, di akun pembayarannya. Nanti kamu tinggal klik aja, nah nanti dia muncul nih. Kalau dia ada pembayaran tunai, si pelanggannya itu masuknya itu uangnya kemana? Kita pilihnya ke kas toko di sini. Kemudian nanti ada pembulatan transaksi di sini. Kamu bisa pilihnya tuh ke atas atau ke bawah. Contohnya kita ke bawah. Nah, nanti di sini juga ada pilihan ini. Ada satuan, ratusan, atau ribuan. Contoh saya mau pembulatannya itu dia ratusan belakangnya. Nah, nanti kamu di sini juga siapin lagi akun pembulatan. Kalau kamu udah ada, ini kan cuma saya belum ada contohnya nih akun pembulatannya. Jadi nanti saya pilihnya ini asal dulu aja. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja di perusahaan kamu ya. Nah, ini contohnya saya pilih di beban di luar usaha lainnya. Nah, selanjutnya nanti kategori barang di sini kamu juga bisa pilih. Kamu bisa semua kategori atau sebagian kategori aja yang akan kamu jual. Nah, ini saya pilihnya di semua kategori. Kemudian yang tadi saya bilang selanjutnya, di sini kan kita ada fitur multi gudang ya. Tadi saya bilang, yang tadi saya bilang kamu bisa pilih gudang. Nah, nanti di sini pilihnya itu di sini nanti masuknya. Jadi nanti kalau kamu klik, nah nanti kamu bisa pilih nih, kamu mau jualnya itu dari gudang mana. Contoh nanti kalau kamu ada gudang toko, nah nanti berarti di sini kamu muncul di sini ada gudang toko. Cuma kan ini saya karena baru ada satu gudang aja, jadi saya pilih yang gudang utama. Kemudian di sini kalau kamu ada pencatatan selisih, nanti kamu masuknya itu ke akun mana, nanti kamu tinggal pilih aja, kamu sesuaikan dengan yang ada di perusahaan kamu. Karena saya belum ada contoh akunnya, berarti saya pilih asal aja di sini. Saya pilih di pendapatan di luar usaha lainnya. Kemudian nanti di sini ada fitur opsional. Nah, nanti ini kamu tinggal pilih aja. Ini ada simpan pesanan sebagai draft. Nah, ini biasanya digunakan kalau ada orang nih udah mau bayar di kasir. Ternyata si orang itu masih ada barang yang kurang. Otomatis kan dia nyari lagi tuh, sedangkan di belakangnya udah ada antrian. Nah, untuk barang yang udah kamu input itu kamu bisa simpan dulu. Nah, nanti ini ada fiturnya di sini. Nah, contohnya saya checklist, terus nanti kamu bisa ubah harga jual atau enggak. Ini saya checklist di sini, terus selanjutnya nanti kamu bisa masukin diskon manual barang dan transaksi. Ini saya checklist juga di sini. Nah, tadi ini ada fitur yang kelewat, ini ada pajak transaksi. Ini nanti ada keterangannya nih, default total termasuk pajak pada pelanggan baru yang ditambahkan Accurate POS. Nah, ini nanti kamu bisa checklist atau enggak di sini. Nanti tinggal kamu pilih aja. Nah, kalau ini saya udah oke semua, selanjutnya kita masuk ke tab yang berikutnya. Nah, di tab ini nanti kamu bisa masuk nih, service charge-nya ada berapa. Nah, ini biasanya digunakan sih oleh perusahaan restoran biasanya. Nanti ada pilihannya ada gini, ada tanpa biaya, nilai tetap, atau persentase. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma kan karena saya ini toko retail, jatuhnya berarti saya nggak pakai biaya service charge. Berarti saya pilihnya yang tanpa biaya aja. Nah, nanti kamu juga bisa masukin kategori pelanggannya di sini, kamu bisa atur. Nah, kemudian di sini nanti ada pengecekan stok. Nanti kamu tinggal pilih nih gudangnya itu dari mana stoknya. Nah, ini saya pilih yang gudang utama. Nah, selanjutnya nanti ada pembatasan stok. Nah, di sini kalau kamu klik nanti ada 3 jenis yang bisa kamu pilih nih. Nanti ada tidak ada pembatasan atau peringatan, terus nanti ada beri peringatan jika stok tidak cukup. Nah, satu lagi nanti batasi jika stok tidak cukup. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Nah, ini saya udah selesai semua di tab ini, kemudian kita masuk ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya ini nanti untuk pemilihan karyawan yang akan akses Accurate POS. Nah, tadi kan kita udah masukin karyawan nih sebelumnya. Nah, nanti dia akan fungsinya itu dipakainya di sini. Nah, sebentar saya cek dulu untuk karyawannya, tadi saya lupa untuk jabatannya. Saya cek ulang. Oh, di sini Tri yang SPV ya. Berarti nanti kita masukinnya pertama itu Tri. Ini nanti hak aksesnya bisa kamu pilih.
Nah, nanti ada di sini nih, ada frontliner, kasir, dan supervisor. Nah, kalau ini kan dia bawaan dari si Accurate Online. Jadi saya belum buat kan tadi awalnya. Ini adalah bawaan dari Accurate Online. Contoh ini supervisor. Nah, kalau supervisor kan biasanya dia kebuka semua nih. Nanti kamu lanjut. Nah, selanjutnya kita masukin yang kasirnya. Kasirnya ini si Bowo. Nah, sekarang kita masukinnya itu hak aksesnya untuk kasir. Nah, kasir ini nanti bisa membuat daftar pelanggan, terus nanti bisa melihat stok barang, pembayaran pesanan, catat biaya keluar, sampai nanti dapat menjual tanpa pilih pelanggan. Nanti hak aksesnya ada di sini. Nah, ternyata kalau kamu pengen ubah hak aksesnya, nanti kamu tinggal klik aja di sini. Nah, nanti kan dia dimasuknya kayak gini nih. Nanti kamu bisa buat hak akses baru atau kamu bisa edit yang ada nih. Edit yang ada nanti kamu tinggal klik aja icon yang di sini. Terus nanti kamu tinggal pilih. Contoh saya mau ubah kasir nih. Nanti kalau kamu tinggal checklist aja nih. Nanti kalau kamu udah baru kamu simpan. Nanti kalau untuk cara ubahnya kayak gitu. Jadi kamu bisa ubah atau tambah lagi di sini. Nah, ini saya close dulu. Karena kita kan nggak perlu buat hak akses lagi. Berarti ini udah oke nih. Berarti kita punya Tri sama Bowo di sini. Oh maaf, ini untuk fitur karyawan. Nah, sekarang kita balik lagi ke Accurate POS. Nah, ini tadi yang udah kita buat. Jadi kita udah punya Tri. Terus satu lagi kita punya Bowo. Jadi yang satu supervisor, yang satu lagi kasir. Berarti nanti kedua orang ini yang akan akses Accurate POS. Jadi nanti yang pakai di Accurate POS itu ketika kamu nambah user, itu kamu nggak perlu ada tambahan biaya lagi. Jadi kamu bisa tambah ini untuk user Accurate POS-nya tanpa ada biaya tambahan. Kecuali kalau user tersebut nanti harus akses Accurate Online. Nah, itu nanti baru ada tambahan biaya sebesar 22.200. Oke, sekarang kita masuk ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya kita lihat di sini. Nah, tab selanjutnya ini adalah untuk daftar pembayaran non-tunai. Jadi nanti kalau kamu ada pembayaran ke BCA atau Mandiri itu kan pakai edisi tuh. Nah, nanti kamu nambahinnya di sini. Jadi kita tinggal klik tambah. Nah, nanti tipe pembayarannya ada di sini nih. Nanti ada edisi, terus ada kris dan non tunai lainnya. Nanti kamu tinggal pilih. Cuma nanti di sini saya pakai yang edisi, terus tadi kita pakai yang Bank BCA. Nah, nanti di sini ditanya nih, akun banknya itu kemana Bank BCA. Jadi kan kita udah buat nih kalau BCA itu masuknya ke BCA Toko di sini. Nanti kita masukin, terus kita klik lanjut. Nah, ini kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya ini nanti untuk tampilan struknya atau tampilan bill yang akan kamu buat. Nanti kamu bisa edit di sini kan nama outletnya itu kan nama siapa, terus nanti headernya itu pakai apa, terus nanti footernya itu apa. Nanti kamu bisa atur di sini. Nah, nanti di sini juga ada cetak struk otomatis nih. Jadi nanti ketika transaksi berhasil itu kamu bisa cetak struk otomatis. Ini saya checklist aja di sini. Nah, ini udah oke. Sekarang kita masuk ke tab yang selanjutnya. Tab yang selanjutnya ini adalah untuk tab multi perangkat. Jadi nanti kalau misalnya kamu contohnya kayak kasir Indomart nih contohnya. Nah, dalam satu toko itu kan dia ada beberapa kasir nih. Nah, kalau kamu kayak gitu kasusnya, nah nanti kamu bisa tambahin di sini multi perangkatnya. Jadi kalau kamu ada satu toko terus punya banyak kasir di dalamnya, kamu tinggal edit di sini. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan. Ini maksimalnya ada di 20 perangkat dalam satu toko. Jadi nanti kita sesuaikan di sini. Cuma kan tadi karena saya baru ada satu perangkat, berarti saya pilih yang satu perangkat aja. Nah, sekarang kita masuk ke tab yang terakhir. Tab yang terakhir ini adalah untuk penomoran otomatis. Jadi nanti kamu bisa setting penomorannya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Nah, nanti untuk komponennya di sini ada beberapa komponen yang bisa kamu pakai, ada tahun singkat, tahun, bulan, hari, nomor, atau teks pemisah. Nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Cuma ini karena saya nggak ada perubahan, jadi saya simpan aja di sini. Ini kan berarti udah oke semua nih, semua tab udah saya isi. Sekarang saya simpan. Nah, setelah saya simpan, nanti saya akan dapat kode kayak gini. Nah, kode ini yang nanti akan kita pakai di Accurate POS. Nah, ini nanti kita ada kode outlet yang bisa kamu masukin di Accurate POS. Terus nanti kamu juga bisa untuk scan QR code-nya. Jadi kamu nggak perlu masukin kodenya. Jadi nanti kamu tinggal pilih aja nih. Kamu bisa scan atau masukin kode manual kayak gini. Nah, kemudian nanti kamu tinggal download aplikasi Accurate POS-nya. Kamu bisa download tuh di Google Play. Jadi nanti kamu tinggal install aja. Tapi sekarang Accurate POS itu baru bisa digunakan di device yang berbasis Android. Jadi belum bisa dipakai di PC, di komputer, ataupun di laptop. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke Accurate POS-nya. Ini saya udah pakai emulator di laptop saya. Sebentar saya pindah dulu ke emulatornya. Nah, ini nanti tampilan Accurate POS-nya kayak gini nih. Ini nanti kalau tampilannya itu di handphone atau di tablet yang kamu punya, nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini kan untuk awal kita belum masuk nih. Kita belum masukin kodenya yang tadi. Sekarang kita hubungkan ke Accurate Online.
Nah, nanti kalau udah kamu klik, nanti pilihannya ada dua nih. Kamu bisa pakai scan QR code atau input kode manual. Nah, ini nanti dapatnya yang dari tadi di sini. Nah, ini contohnya saya mau pakai input kode manual aja. Nanti tinggal kamu masukin di sini. Nah, nanti ada notifikasi kayak gini, kamu tinggal pilih aja. Contohnya saya mau mulai data baru di sini. Nah, nanti kalau kamu udah berhasil terhubung, itu tampilannya kayak gini nih. Nah, nanti kamu ada tulisan berhasil terhubung, perangkat ini terhubung ke toko berkah. Nah, ini adalah nama database-nya tadi. Nah, kalau kamu udah selesai, baru kamu klik lanjut di sini. Nah, nanti kalau kamu awal pakai Acrobat POS, nanti ada pertanyaan kayak gini nih. Nanti kamu diminta untuk isi jenis bidang usahanya. Ini biar supaya Acrobat Online ini tahu nih, nanti dari jenis bidang usaha apa aja yang banyak menggunakan Acrobat POS. Nah, sekarang saya pilih di sini retail, karena tadi saya pilihnya retail. Kalau udah oke, baru kita pilih simpan jenis usaha Anda. Nah, nanti di sini kita ada dua orang nih, ada dua karyawan yang tadi kita udah input. Ada yang nama Bowo sama Tri. Nah, Tri ini supervisor, nah satu lagi Bowo ini kasir. Selanjutnya kita pilih aja pakai nama karyawannya yang pakai nama Tri di sini. Kita klik. Nah, karena kita ini adalah penginputan awal atau kita baru pakai Acrobat POS, nanti kita harus membuat PIN-nya dulu nih untuk si aksesnya nanti si karyawannya. Nanti kita tinggal buat PIN-nya di sini. Contoh kita pilih satu semua aja di sini. Nanti kita ulangi PIN-nya lagi. Nah, ini udah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita tinggal mulai shift di sini. Nah, nanti kita pakai uang modal itu berapa? Contoh saya uang modalnya 1 juta nih untuk shift pagi contohnya. Kalau udah oke, kamu tinggal klik lanjut. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini kayaknya ini tampilan untuk di tablet. Nanti kalau untuk tampilan di handphone, dia akan memanjang ke bawah. Nah, cuma nanti kalau di tablet dia jadinya melebar ke samping kayak gini. Nah, di sini nanti akan muncul semua daftar barang yang akan kamu jual. Ini kan contoh tadi di sini saya punya susu doang. Nah, yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau kamu mau masukin gambar, nanti gambar itu akan muncul di sini. Cuma kan tadi saya nggak masukin gambar, jadi dia nggak ada gambarnya di sini. Jadi cuma inisialnya aja SU, nah ini nama barangnya susu. Nah, sekarang kita lihat dulu semuanya di tampilan Acrobat POS. Ini ada daftar menunya di sini. Nah, nanti di sini ada pesanan baru. Untuk pesanan baru itu tampilannya yang kayak tadi kita awal masuk. Nah, ini adalah tampilan pesanan baru. Ini tampilannya kayak gini. Nah, selanjutnya nanti ada riwayat penjualan, terus nanti di sini ada untuk biaya juga. Terus nanti di sini ada pilihan pelanggan, karyawan, dan sampai laporan. Ini karena kita pakai yang supervisor, jadi semuanya lengkap di sini. Nah, di sini juga nanti kita bisa pilih nih kategorinya. Contohnya kalau kita jual banyak kategori nih. Nanti kita punya susu ABC, ada susu Indofood, contohnya ada susu Denko. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja kategorinya di sini. Jadi nanti untuk pencariannya itu akan lebih cepat kalau kamu pakai kategori. Atau nanti kamu juga bisa pakai barcode scanner. Pakai barcode scanner nanti kamu kliknya di sini. Ini nanti untuk penggunaan barcode scanner. Cuma nanti kalau kamu pakai barcode, kamu input dulu yang tadi di modul barang dan jasanya. Ini saya close dulu sebentar, ini kan udah selesai. Nah, nanti di modul barang dan jasa di sini. Nah, nanti kan kamu bisa masukin yang tadi barcode-nya. Nah, di sini. Kalau kamu mau pakai barcode scanner, kamu masukin dulu barcode barangnya di sini. Baru nanti kamu bisa pakai barcode scannernya. Nah, sekarang contoh kita mau buat langsung aja transaksinya. Contoh kita mau jual susu nih. Kita mau jual berapa susunya? Contoh saya mau jual 5 pieces susunya. Nah, nanti di sini di bawah ini ada pilihan satuan. Kalau kamu punya banyak satuan, nanti di sini juga kamu bisa pilih sesuai dengan satuan yang akan kamu jual. Nah, nanti di bawahnya itu ada kolom untuk tenaga penjual. Ini kalau nanti kamu ada salesman, kamu bisa input juga di sini salesman-nya siapa. Nah, selanjutnya nanti ada diskon kalau kamu mau ngasih diskon atau kamu bisa ubah harga di sini. Kayak gitu. Nah, di sini juga nanti ada untuk tombol cek stok barang. Coba kalau kita cek di sini, nah nanti kelihatan nih. Oh, susu ada di gudang utama sebanyak 100 pieces. Nanti kamu jadi bisa langsung untuk cek stok barangnya. Atau nanti kamu juga bisa cek langsung dari Acrobat Online. Tapi kalau dari Acrobat Online itu kan repot. Nanti kamu harus masuk dulu ke webnya, baru kamu lihat stoknya. Jadi nanti si Acrobat POS ini menyediakan supaya kamu lebih cepat nih ngecek stoknya. Nanti kamu bisa pakai yang tombol di bawah ini aja tadi. Nah, ini sih kan udah oke nih, udah semuanya. Sekarang kita simpan. Nah, nanti kalau kamu simpan, itu nanti munculnya kayak gini di sampingnya. Jadi nanti kita akan jual susu, terus nanti kode barangnya apa, nah ini nih nominal harganya berapa, sama kuantitasnya itu berapa. Jadi nanti ada totalnya itu segini. Nah, sekarang kita langsung klik aja bayar di sini. Nah, ini adalah untuk tampilan bayarnya.
Saya ulangi sekali lagi karena ini mungkin saya pakai emulatornya untuk tablet, jadi dia tampilannya menyamping kayak gini. Cuma kalau nanti kamu ternyata penjualan itu pakai handphone, dia nanti akan memanjang ke bawah. Sekarang kita lanjut aja ke proses pembayarannya. Ini nanti di sini kan ada pilihan nih. Kamu mau bayar pakai tunai, non tunai, atau split bill di sini. Jadi nanti kalau kamu tunai, nanti kamu tinggal masukin nominal pembayaran itu berapa. Terus nanti kalau non tunai, kamu tinggal masukin ini nanti uangnya akan pakai kemana. Dan nanti yang terakhir kalau kamu pakai split bill, nanti kamu tinggal pilih di sini nih. Pembayaran ke satunya pakai apa, terus nanti pembayaran keduanya pakai apa. Nah, nanti kamu juga bisa tambah pembayarannya lagi. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Nah, contoh kita mau pakai non tunai bayarnya. Nah, sekarang kita pakai BCA nih. Si pelanggannya mau bayar pakai BCA. Nah, kalau udah oke semuanya, sekarang kita klik bayar di sini. Nah, nanti kini ada notifikasi kayak gini. Karena saya belum ada printernya nih, nggak saya sambungin. Jadi nanti ada notifikasi kayak gini. Gagal melakukan cetak otomatis. Tapi kalau ternyata kamu udah punya printernya, printer Bluetooth-nya, itu kan nanti langsung kamu koneksi tuh sama si Accurate POS-nya atau sama handphone kamu. Jadi ketika nanti kamu buat transaksi, nanti si printer itu akan langsung keluarin struknya. Cuma karena saya belum tersambung, jadi nanti tampilannya kayak gini. Ini saya lewati aja. Nah, kemudian nanti kalau udah selesai, nanti tampilannya kayak gini nih. Jadi kamu ada pilihan cetak struk kembali atau kamu bisa kirim struknya. Kalau kamu pilih kirim struk, nanti ada pilihannya kayak gini. Ada lewat handphone atau ini nanti lewat WA biasanya. Nah, setelah gini masukkan lewat email. Nah, nanti kalau kamu transaksinya udah selesai, kamu tinggal klik aja selesai di sini untuk tutup transaksinya. Nah, nanti kamu tinggal lihat di sini nih. Di riwayat penjualan, nah nanti kelihatan di sini penjualannya. Nah, nanti di sini ada nomor struknya. Terus ini nama pelanggannya, nanti kalau kamu input nanti akan muncul di sini. Nah, ini ada tanggal penjualannya, total penerimaan, nanti juga ada tipe penerimaannya juga di sini. Dan di bawahnya baru ada nama barangnya. Kita tadi kan jual susu sebanyak 5 pieces di sini. Nah, nanti kalau kita lihat laporannya di sini juga ada laporannya. Nanti tampilannya kayak gini nih. Ini ada penerimaan penjualan, terus nanti ada penjualan per pelanggan sama biaya. Terus nanti ada penjualan per barang. Nah, nanti ada terakhir tuh retur penjualan per barang. Nah, kalau di Accurate POS itu kan dia laporannya itu sederhana banget. Jadi dia terkait hanya untuk penjualan aja di toko atau di outlet yang kamu punya. Nah, enaknya ini karena kita terhubung sama Accurate Online, nah kalau kamu balik lagi ke database-nya, ini kita cek lagi sekarang, ini saya close dulu sebentar. Nah, pertama kalau kamu udah selesai input transaksi di Accurate POS, nanti di sini kita cek di faktur penjualannya, nanti akan langsung masuk nih. Kita cek di sini. Nah, ini yang tadi kita buat transaksinya. Nomornya kan sama tadi 20 MKP. Coba kita cek lagi di sini di riwayat penjualannya. Kita samain. Nah, ini nomor struknya 20 MKP. Di sini juga namanya sama. Nomor struknya 20 MKP. Nah, kalau kamu klik, nanti kelihatan nih. Nah, ternyata tadi kita jual susu sebanyak 5 pieces dengan total harga itu 100.000. Selain faktur penjualan, nanti di sini juga kita ada di penerimaan penjualan. Ini nanti kan untuk penerimaan uangnya. Nanti di sini juga masuk nih. Tadi kan kita nerima uangnya itu ke bank BCA kan. Nah, nanti di sini masuknya kayak gini. Jadi nanti langsung masuk ke bank itu BCA Toko sebanyak 100.000. Nah, sekarang kita lihat di akun kasnya. Nanti di sini juga akan bertambah nih. Nah, ini jadi 100.000 di sini. Karena kan tadi kita masih kosong nih saldonya di sini. Sekarang kita nambah 100.000. Karena kita nerima uang nih, nerima uang masuk karena kita nerima uang masuk dari penjualan susu. Nah, sekarang kita lihat laporannya. Laporannya juga kamu bisa cek di sini. Jadi nanti kan di Accurate Online itu lengkap laporannya. Jadi kamu bisa cek di laporan laba ruginya. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kita ada penjualan sebanyak 100.000. Terus nanti HPP-nya berapa? HPP-nya 50.000 tadi. Nah, nanti kelihatan laba bersihnya berapa. Terus nanti kamu juga bisa lihat di laporan penjualannya. Kita contohnya mau lihat rincian penjualan per barang. Kita cek dulu di sini. Penjualan per barang. Nah, kita cek rincian penjualan per barang. Kita tampilkan. Nah, nanti kayak gini. Oh, ternyata tadi kita jual susu sebanyak 5 pieces itu dengan total penjualannya 100.000. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Jadi saran saya kalau kamu mau lihat daftar laporan yang lebih lengkap, kamu bukanya itu di Accurate Online. Karena enaknya gitu kalau kamu pakai Accurate POS. Jadi nanti kamu di depannya pakai Accurate POS untuk penjualan,
Nah, nanti di bagian belakangnya atau di bagian back office-nya kamu ada Create Online. Jadi nanti kayak untuk pembuatan laporan, terus nanti untuk pengecekan jurnal, sampai untuk pembukuannya, itu kamu bisa semuanya terakomodir dari Accurate Online. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana caranya untuk menggunakan Accurate POS. Jika kamu ada pertanyaan lainnya seputar Accurate POS, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.